Assalamualaikum. Hey, apa kabar kamu yang sedang mendengar? Alhamdulillah, aku bersyukur banget kamu mampir lagi. Senang rasanya kita bisa cerita-cerita lagi di cerita malam Rugen kali ini. Cerita yang akan aku bagi malam ini adalah cerita yang datang dari salah seorang sahabat kita yang sepanjang cerita kita panggil dia dengan nama Diah ya. Sudah siap berjumpa dengan Diah dan ceritanya? Bismillah. Semenjak ayahnya berpulang belasan tahun lalu, tepat saat dia akan lulus SMA kala itu, dia menjalani kehidupannya berempat saja, bersama ibu serta kedua adiknya. Semenjak kepergian sang ayah itu pula, dia paham benar bahwa tidak ada lagi alasan baginya untuk tidak menjadi kuat demi keluarga yang masih ia miliki. Waktu terus melaju. Dia masih bersyukur dan merasa Allah masih sangat berbaik hati. Sebab meski tanpa ayah, dia masih Allah berikan kesempatan untuk memiliki ibu dan adik-adik yang tidak pernah menuntut apapun darinya. Senang mereka jalani bersama, demikian pula saat sulit melanda. Dia selepas lulus sekolah dan kuliah, bertekad untuk bekerja sekuat tenaga, berupaya menjadi yang terbaik, meski perjuangannya tidak luput dari rintangan yang pelik. Dia paham bahwa hidupnya bukanlah hanya miliknya, namun juga menjadi sandaran utama ibu dan adik-adiknya. Dari sekian perjuangan yang dia lakukan, orang-orang di luar sana mungkin tak pernah betul-betul tahu bahwa tabungan dia tidak pernah terisi penuh. Selalu terpakai lagi dan lagi, guna memenuhi kebutuhan itu dan ini. Dia berusaha untuk tidak gundah. Dia selalu ingat satu hal. Ia bisa berkuliah dengan berbekal keridoan hati ibunya untuk menghabiskan hampir seluruh tabungan peninggalan mendiang sang ayah yang tersisa, tanpa pernah takut, tanpa pernah ragu akan suramnya masa depan. Hal itu membuat dia bertekad bahwa setelah kuliahnya rampung kelak, seluruh yang ia raih dan miliki memang sudah selayaknya menjadi milik bersama, guna membahagiakan ibu dan adik-adiknya. Ya, dia amat menyayangi keluarganya, sebab hanya mereka yang kini dia punya. Sekian tahun menjalani kehidupan bersama sang ibu, dia hafal betul raut bahagia ibu setiap mendengar kabar bahwa ada rekan, kerabat, atau famili mereka yang akan berangkat menunaikan ibadah ke tanah suci. Masih teringat di benak dia betapa semangatnya sang ibu untuk bisa mengantar mereka ke bandara, atau sesederhana mendatangi rumah mereka untuk melepas keberangkatannya. Sang ibu juga tak pernah luput untuk menitipkan 1-2 helai kertas dalam amplop rapi berisi doa kepada mereka yang akan menjadi tamu Allah. Pada suatu malam, dalam sebuah perjumpaan bersama seorang kawan lama, dia mendengar sang kawan bercerita tentang keberangkatan ibunya ke tanah suci. Kawan dia berkisah bahwa ia menghabiskan sebagian besar tabungannya untuk memberangkatkan sang ibu. Meskipun harus berkorban hingga sedemikian, sang kawan bahagia sekali. Malam itu, hati dia dipenuhi rasa haru. Suatu benih keyakinan tersemai di dalam hatinya. Ia ingin memberangkatkan ibunya juga menuju kota Makkah dan Madinah. Terbayang di benak dia malam itu, ibunya mengenakan pakaian ihram, mengelilingi Ka'bah, mengumandangkan labbaik, Allahumma labbaik,
Hingga kemudian dia terhenyak. Imajinasinya terhenti mendadak. Desakan realitas membisikinya telak. Dia, biaya dari mana? Dari tabunganmu? Memangnya ada? Dia menarik nafas dalam. Ia tersenyum, seraya menyampaikan rasa syukur kepada kawan lamanya itu sebab telah membagi cerita yang membuat dia teringat pada impian terbesar sang ibu, yang sejak malam itu menjadi impian terbesarnya juga. Jauh dalam lubuk hatinya, dia mendengar suara. Semangat dia, kamu mungkin bukan akan memberangkatkan ibumu ke tanah suci dengan tabunganmu yang masih sepi itu. Tapi, insya Allah, kamu akan bisa memberangkatkan ibumu ke sana dengan rahmat dan izin dari Allah. Iya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semangat dia. Dia bekerja lebih giat. Dia berdoa lebih khusyuk dan hikmat. Setiap mulai letih, impian besar itu menjadi bahan bakar penguat. Di saat rasa tidak yakin menghambat, ia memohon perlindungan Allah cepat-cepat. Hingga kemudian, di awal tahun yang baru, sebuah kabar datang. Dia yang baru saja berkenalan dengan seorang editor dari penerbit buku mendapatkan tawaran menjanjikan. Ya, tawaran untuk membuat buku kumpulan soal yang sangat besar kemungkinannya akan menjadi buku yang laris di pasaran. Tidak tanggung-tanggung, gambaran royalti yang akan dia dapat besarannya menyamai biaya pemberangkatan 1 jemaah umroh ke tanah suci. Dia hanya diberi tenggat pengerjaan 1 bulan, tidak lebih. Waktu yang sangat singkat dan nyaris membuat tercekat. Dia berpikir akan segala kemungkinan. Ia, jika memutuskan untuk mengambil tawaran itu, pasti akan terkuras tak karuan. Pekerjaannya di kantor utama, waktu luangnya untuk menghadiri acara pengajian rutin selepas bekerja, kebersamaannya dengan keluarga, pasti harus menjadi taruhannya. Mengetahui hal tersebut, sang ibu meminta dia untuk kembali berpikir dalam. Apakah layak dia mengorbankan amanah dan kewajiban utamanya di kantor tempat ia bekerja? Apakah dia rela mengorbankan waktu mengajinya jika ia terlampau sibuk dan kelelahan nanti? Ibu yakin, insya Allah nanti ibu juga akan berangkat ke sana dia. Sama-sama juga dengan kamu. Seperti yang selama ini ibu terus minta sama Allah. Tanpa harus buru-buru. Sudah, sabar dulu ya. Lepas sudah 1 jalan. Dia, di tengah upayanya untuk merelakan, hanya bisa berserah kepada Allah. Ia berdoa sangat sungguh-sungguh kali itu. Semoga Allah tidak memadamkan mimpinya. Dan semoga Allah mengganti dengan jalan yang jauh lebih baik dari sisinya. Dia kembali melanjutkan perjalanan. Tidak lama berselang, di suatu pagi, sebelum berangkat bekerja, dia menerima telepon masuk dari neneknya. Dia, Bah makin tua. Bah sudah berusaha sekuat tenaga berbuat baik kepada siapa saja semampu yang Bah bisa. Tapi ada satu yang Bah masih belum tenang jika belum melakukannya. Ibumu dia, sepeninggal ayahmu, ibumu telah menjadi menantu yang baik dan tegar. Ia membesarkan kamu dan adik-adik tanpa pamrih, tanpa pernah meminta apapun kepada Mbah. Mbah ingin memberangkatkan ibumu umroh ke tanah suci dia. Bersiap-siap ya. Dia menangis dalam diam. Labbaik Allahumma labbaik, yang waktu itu terhenti oleh imajinasinya sendiri. Pagi itu terdengar lagi. Lengkap, berkali-kali.
2 bulan sebelum tahun itu berakhir, ibu dia Allah qadarkan bisa menjumpai impiannya. Tidak hanya sendiri, namun juga bersama putrinya. Dengan izin dan undangan Allah, dia dan ibunya akhirnya sungguh-sungguh melihat Ka'bah yang selama ini paling dekat hanya dapat ia dekap di atas sajadah. Dia dan ibu tidak banyak menginginkan hal lain di sana, kecuali memandang Ka'bah selama yang mereka bisa, membacatkan doa setulus dan sebanyak yang mereka pinta. Sejak saat itu, tidak ada destinasi lain yang menjadi angan-angan terbesar dia selain tanah suci. Hingga kini, ia terus berdoa untuk dapat kembali lagi, sembari terus menjaga kerinduannya kepada Baitullah di dalam hati. Cerita dia meninggalkan pesan sekaligus kekuatan bagi kita. Allah memanglah Zat yang maha segalanya. Allah telah menjaga tabungan dia langsung di sisinya. Meskipun di mata dunia, rekening tabungan dia masih terus saja hampa. Ya, dia berangkat dengan tabungan kerja keras serta doanya dengan cara terbaik dari sisi Allah, dengan cara yang menjadi hikmah bagi kita semua. Bagi kamu yang mungkin juga merupakan dia lain di luar sana, tetap semangat ya. Tetaplah berjuang dan percaya. Tidak ada yang tidak mungkin dengan kuasa Allah. Allah selalu ada bagi seluruh hambanya yang yakin untuk memohon dan berdoa. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah sudah mendengarkan. Insya Allah kita bertemu di cerita Walam Rugen selanjutnya.